Mama, saudara-saudari, adik-adik sekalian, shalom. Sekali lagi shalom. Mungkin katong bisa lihat sertifikat, katong bilang selamat merayakan Paskah. Hari ini katong merayakan Paskah. Ada sukacita kok? Sebenarnya ini pertanyaan tidak perlu ditanyakan dalam kondisi seperti ini. Tapi ini bagian dari konfirmasi ulang. Soalnya tadi kita start mulai jam 3.30 sampai sini jam 6. Jangan sampai sukacita ada tertinggal di jalan atau sudah kurang. Jangan sampai ada yang rambut dapat bakar obor sedikit atau sukacita berkurang karena langsung dapat hadiah. Ini adalah perpangkalan dari istri. Jadi nanti kita berdoa supaya tahun depan ada lagi, kalau bisa ada semua dapat hadiah. Bapak, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati perayaan Paskah di tahun ini. Itu harus kita ingat baik-baik kalau kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati Paskah tahun ini dengan tuntunan tema Kristus bangkit membaharui kemanusiaan kita dengan bacaan yang tidak asing lagi. Ada istilah karena kita tidak dapat mengubah kehidupan, mari kita ubah mata kita untuk melihat kenyataan tersebut. Dengan kata lain, kita sudah tahu satu detik ke depan bagaimana. Kita tidak tahu apakah ada suka, ada duka, ada sehat, ada sakit, ada derita. Kita tidak bisa ubah itu kenyataan, tetapi kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang memandang peristiwa sukacita dengan dia ikut bersukacita, tapi ada juga yang memandang peristiwa sukacita mungkin masih dengan hati yang sedih. Ada yang memandang peristiwa mendukakan hati itu dengan bersedih hati, tetapi ada juga yang melihat peristiwa-peristiwa itu dengan sambil berpengharapan. Ada yang memandang proses sambil bersungut-sungut, tetapi ada juga yang memandang sebuah proses dengan kesabaran. Ini berkaitan dengan menunggu proses pemulihan. Kita semua tahu rasanya menunggu pemulihan. Ada orang yang menunggu relasi dipulihkan, relasi dengan sesama. Ada orang yang menunggu ekonomi rumah tangga membaik. Ada yang menunggu tubuhnya menjadi sehat kembali karena dia bergumul dengan sakit penyakit. Ada juga yang menunggu dirinya segera pulih dari sakit hati, rasa kecewa, rasa malu, dan bahkan ada cap-cap yang menempel dalam diri. Oh, dia ini tukang ini, tukang itu, dan tukang ini. Sehingga kabar Paskah saat ini mengingatkan kita bahwa Kristus bangkit membaharui kemanusiaan. Dalam bacaan saat ini, Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang hidup di tengah kota yang sangat-sangat sibuk. Kota Korintus pada saat itu kota yang terlalu maju, tetapi di dalamnya tentu penuh gengsi, persaingan ada di mana-mana, dan ukuran-ukuran lahirnya dijadikan sebagai patokan hidup pada saat itu. Dan tentu ini kehidupan mirip dengan kehidupan sekarang ini. Tetapi Paulus berkata bahwa sesudah Kristus mati dan bangkit, itu ukuran semua berubah.
yang lama tidak lagi menjadi penentu akhir, tetapi melalui kebangkitan Kristus, Dia melahirkan manusia yang baru, motivasi yang baru, dengan identitas yang baru, dan dengan tugas yang baru. Dalam teks ini kita dapat melihat identitas kemanusiaan yang baru itu seperti apa. Ada beberapa di sini. Kita melihat pada ayat 14, Paulus berkata, kasih Kristus yang menguasai kami. Kata menguasai ini bukan hanya sekedar bohong selalu menyentuh kekuasaan, tetapi dia seperti mendesak, dia menekan, dia dari dalam diri. Jadi pertanyaannya, apa yang menggerakkan orang percaya dari dalam diri? Apakah gengsi? Apakah takut dikritik? Apakah hal-hal yang harus menjadi patokan dunia untuk kita harus dipuji oleh dunia ini? Firman Tuhan bahwa di sini Paulus mengamini bahwa kasih Kristuslah yang mendorong. Hal ini sangat penting di dunia sekarang ini. Dengan keadaan kita tahu bersama bahwa terlalu banyak ekspektasi dunia ini yang menjadi patokan kehidupan kita, kesuksesan dan sebagainya. Sehingga kalau kita tidak sampai pada titik itu, maka kita akan bilang kita terlalu kecil, kita terlalu rendah, kita terlalu tinggi, karena sudah ada patokan oleh dunia ini. Mama, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita melayani karena Kristus telah melayani kita. Dia telah bangkit mengalahkannya. Paulus juga berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia. Jadi Paskah tidak hanya diperingati dengan kita punya sorak-sorai, tetapi terlihat dalam perubahan pusat hidup dari beta, dari saya, dari aku kepada Kristus, dari diri sendiri kepada melihat sesama. Biasanya kalau ketok ada komitmen hidup baru, seringkali itu komitmen itu di awal tahun. Tapi melalui peristiwa Paskah ini kita diajar untuk ada komitmen, ada pembaharuan diri, karena Kristus telah bangkit. Hal yang berikut pada ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Di sini Paulus sampai berkata bahwa itu dia ditempel atau ada tempelan baru dalam dirinya, tetapi menjadi ciptaan yang baru. Bahwa melalui karya Kristus, kebangkitan Kristus, kita diciptakan kembali menjadi manusia yang baru. Memang masa lalu selalu ada dan dia terus mengikuti kita. Tetapi dalam Kristus kita diperbarui. Jadi masa lalu itu tidak memiliki hak untuk menghakimi kita atas kehidupan kita di masa sekarang. Walaupun memang orang bilang dia begini, tapi kalau kita mau berubah, maka itu tentunya di hari ini, bukan di masa lalu. Mungkin orang biasa berkata dia itu kasar, dia ini sontong ibadah, dia ini itu dan seterusnya. Dan mungkin orang bilang dia akan berubah. Tapi Injil berkata bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Bukan karena kita berkehebatan, tetapi karena Kristus yang bangkit dan membentuk identitas baru dalam diri kita. Mama, saudara-saudari, ini adalah kabar yang menghibur kita semua yang sedang bergumul dengan hal itu, yang dipandang mungkin pribadinya atau keluarganya atau orang tua, kakak adik yang biasa dicap ini model begini dan seterusnya. Bahwa label yang lama itu bisa berubah jika dia percaya pada Kristus yang telah bangkit hidup
dikuasai oleh kasih Kristus. Jadi kalau hari ini ada yang masih merasa kecil, terbuang, tidak layak, atau terlalu rusak, dengarlah berita Paskah hari ini bahwa Kristus yang bangkit dan di dalam Dia masih ada awal yang baru. Pemama, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang berikut pada ayat yang ke-18 hingga ke-19 kita temukan bahwa berkata, Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus dan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Jadi Allah tidak menunggu manusia baik dulu baru berdamai. Justru di saat manusia rusak, Allah ambil inisiatif. Jadi pusat pendamaian itu bukan usaha kita, tapi usaha Allah sendiri, inisiatif Allah sendiri. Di sini kita merayakan, waktu itu kita merayakan Jumat Agung, kemudian dipertemukan dengan kehidupan kita bahwa dosa telah ditanggung, mau dikalahkan, dan manusia yang percaya dibenarkan dan diberikan. Paulus tidak berhenti pada kata kita diperdamaikan, tetapi dia melanjutkan kami adalah utusan-utusan Kristus. Dengan kata lain, orang yang sudah dipulihkan dipanggil untuk membawa pemulihan. Orang yang sudah mendapatkan damai sejahtera dari Allah dipanggil untuk menyalurkan damai bagi orang lain. Jadi kalau kita sudah merayakan Paskah, kita sudah dimenangkan, maka tanggung jawab kita adalah, respon kita adalah melakukan seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Kita sudah terima sukacita, maka kehadiran kita dimanapun memberikan sukacita. Kita sudah terima damai sejahtera, maka kehadiran kita dimanapun harus membawa damai. Paskah sejati menghasilkan duta-duta perdamaian di rumah, di jemaat, di kebun, di pasar, di kantor, dan di ruang hidup. Untuk itu, motivasi-motivasi kita harus juga diperbaharui, bukan hanya untuk mencari pengakuan, tetapi digerakkan oleh kasih Kristus. Identitas kita hari ini, Kristus bangkit. Orang-orang yang dikuasai oleh kasih Kristus itu identitasnya adalah ciptaan baru. Pak Mama, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita mau dibaharui, maka hiduplah menurut kasih dan kuasa Kristus. Dikuasai oleh kasih Kristus. Kalau hari ini kita diberi pertanyaan melalui perayaan Paskah ini, kira-kira apa yang menjadi komitmen pembaharuan diri kita? Kita bergumul dengan kehidupan yang sangat kejam pada saat ini dengan masalah-masalah yang ada, dan itu tentu punya pergumulan khusus untuk dibaharui oleh Allah. Untuk itu pada saat ini kita diingatkan bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Yesus Kristus telah bangkit, kita ciptaan yang baru, sehingga hidup kita dikuasai oleh kasih Tuhan. Kita dipercayakan untuk ada dalam pelayanan perdamaian. Kita jadi utusan-utusan Tuhan. Kalau kita bergumul dengan pembaruan, mari kita juga di hadapan Tuhan untuk Dia membaharui kehidupan kita. Selamat merayakan Paskah.